Idza ra'a ing dalem nalikane ningali sapa ahadukum salah sijine sira kabeh ar-ru'ya ing mimpi yuhibbu hale demen sapa ahad ha ing ar-ru'ya fa innama hiya mongko angin pestine utawi ar-ru'ya iku minallahi saking Gusti Allah. Wali Ahmad mongko becik ngalemah sapa ahad Allah ing Gusti Allah alaiha ing atas ahad wali hadis lan becik cerita sapa ahad biha kelawan ar-ru'ya wa idza ra'a lan ing dalem nalikane ningali sapa ahad ghaira dzalika ing liyane mengkonon ru'ya yuhibbuha mimma saking perkara yakrahu kang sengit sapa ahad hu ing mah wa innama hiya mongko angin pestine utawi ar-ru'ya iku minasyaitani saking syaitan Allahu Akbar. Alias ta'id mongko becik jaluk lindungana sapa ahad billahi Gusti Allah wala yadhkur lan ojo nutura sapa ahad ha ing ar-ru'ya li ahadin marang suwiji fa innaha krana satuhune ru'ya
iku la tadurru ora sakit apa ru'yah, ora bahayani apa ar-ru'yah hu ing man. Jika kalian bermimpi, jika kalian bermimpi yang membuat kalian senang, maka berarti mimpi itu dari Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Dan ceritakanlah mimpi tersebut kepada orang lain. Dan jika kalian bermimpi sebaliknya, yang tidak kalian sukai, berarti itu dari setan. Bacalah ta'awudz, maka bacalah ta'awudz dan janganlah menceritakan kepada siapapun. Karena mimpi itu tidak akan membahayakanmu. Idza ra'aitum ing dalem nalikane ningali sapa sira kabeh amudan ing komet ahmaro kang abang min kibilil masyriki saking arah wetan fi syahri ramadhana ing dalam bulan Ramadan wadakhiru mongko nyimpena sira kabeh to'ama sanatikum ing panganan setahunnya sira kabeh
Fa innaha krono satuhune kelakuan iku sanatu ju'in tahun kempong. Jika kalian melihat komet berekor yang warna merah, di ufuk timur, maka simpanlah makanan selama 1 tahun. Karena tahun itu adalah tahun lapar. Fa innaha krono satuhune sanat. Karena tahun itu adalah tahun lapar. Sekarang ada Tri-Eye Atlas lagi rame, masih ada di belakang matahari. Komet bukan ada di galaksi kita. Kan kalau galaksi kita, matahari itu namanya galaksi Bima Sakti. Kalau ini ada pendatang baru, tamu baru, tapi bukan dari galaksi kita, dari peradaban lain antar bintang. Katanya lagi mengarah ke arah bumi kita. Tapi sekarang perjalanannya masih agak dekat-dekat Mars. Nah, untuk sampai di dekat bumi, melintas dekat bumi, itu kira-kira tanggal 19 Desemberan. 19 Desember itu Desember Ramadan bukan? Bukan lah. Bukan. Ramadan bulan apa? Februari. Ya mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa di apa namanya, cuman fenomena baru ini. Ada yang bilang komet, batu biasa, batu alami, ada yang bilang alien. Ya kalau alien kacau ya, aku dihabisin gitu. Ya gedenya cuman 3 km, 5 km segunung, nggak gede-gede amat gitu. Cuman kalau lihat dari pergerakannya rada aneh. Katanya begitu, lihat YouTube, lihat di, ya hampir semua negara lagi pada panik. Kita aja santri yang nggak panik. Nah, andaikan suatu ketika di bulan Ramadan di ufuk timur kita menjumpai ada bintang berekor warnanya merah, dan itu bisa dilihat oleh mata telanjang manusia, maka siapkan makanan selama 1 tahun. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tahun itu adalah tahun paceklik, tahun lapar. Idza ra'aitum ma'mudan ahmar min kibilil masyriq fi syahri Ramadan
atau dibalik lah, fadakhiru ta'ama sanatikum fa innaha sanatul ju'. Panganan tuh kalau dikasih pengawet boleh-boleh aja, tapi pengawetnya yang halal. Jangan pengawet yang itu, pengawet yang halal lah apa. Makanan yang berpotensi untuk menjadi pengawet itu seperti wafer, gitu, kurma, nasi nggak mungkin. Dan itu ya Rasulullah itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu, dan tidaklah Rasulullah berbicara, 'anil hawa, dari hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha. In huwa, tidaklah Rasulullah, illa wahyun yuha, kecuali wahyu yang diwahyukan. Jadi ya nggak mungkin bohong Nabi Muhammad. Ya, apakah terjadi setiap ada bintang berekor kemudian tahun depannya itu tahun paceklik? Ya bisa jadi. Atau ada kemungkinan memang ini ciri-ciri tanda-tanda asyratis sa'ah, ciri-ciri hari kiamat. Ya nggak tahu juga. Tapi yang jelas tahun paceklik itu kalau sampai 3 tahun terjadi, termasuk tidak hujan-hujan. Pertama separuh, seperempat, kedua setengah, yang ketiga total sama sekali. Ya, tahun keempat adalah tahun kemunculan Al-Masihud Dajjal. Lihat jam 5 sekarang terang banget begini. Kayak apa namanya? Ya kondisi alam tuh nggak sehat. Karena kemaksiatan merajalela di mana-mana. Nah, ini merupakan sebuah azab kan, ya? Waktu juga kita kurang berkah. Dari pagi sampai pagi lagi itu cepet banget. Ya orang cepet tuh ngerasa kurang berkah. Kalau kamu pengen ngerasain hari itu lama, maka harus masyakot, nanti ada berkahnya. Sakit misalnya, lapar, kalau hidupnya penuh dengan hiburan, bersenang-senang, main PS misalnya, ya kita akan melalui hari dengan secepat kilat. 3 jam juga nggak rasa, nggak berkah. Nah, sekarang tuh hampir nggak berkahnya itu rata hari itu. Kan kalau kita merasakan hari-hari kok lebih cepat daripada sebelumnya. Setahun merasa sebulan, sebulan merasa seminggu, seminggu merasa sehari. Ya itu pun merupakan asyratis sa'ah, ciri-ciri daripada. Nah, asyratis sa'ah, ciri-ciri suhro ini, ciri-ciri kiamat-kiamat suhro ini, nanti kalau udah terkumpul semua, maka tinggal nunggu kedatangan alamatul kubro. Karena itu kalau bicara keyakinan, Nabi sih sangat meyakini bahwa generasi kita itu generasi yang bakal menjumpai sa'ah kayaknya itu. Kalau melihat tanda-tanda alam, kayaknya emang generasi kita deh. Armageddon juga datang di generasi kita, Al-Mahdi juga datang di generasi kita, Masihud Dajjal ya datang di generasi kita. Jadi kita itu adalah generasi bungsu, generasi akhir. Syiraru ummati man laqiyathumus sa'ah, seburuk-buruknya umatku adalah umat yang menjumpai hari kiamat. Jadi hari kiamat tuh memang di depan mata kita.
kita akan menjumpai berbagai macam bencana-bencana. Orang kamu kalau lihat TV, lihatnya film dan hiburan, Pak. Lihat TV itu lihat renungan apa yang terjadi di alam tahun-tahun ini. Ya, sekarang AI mulai berkembang. Di gambar-gambar, video-video bisa buat-buatan. Nah, karena itu kadang-kadang kita nggak bisa bedain mana yang nyata dan mana yang palsu. Nah, kejadian aneh kayak hujan kodok, kemarin hujan salju misalnya. Itu nggak bisa kita lihat ini asli apa enggak. Di Saudi, apa namanya, hujan siput masuk ke mobil-mobil. Nanti bisa bikin gambar, bisa bikin video-video raksasaan. Nanti bisa bikin video, kedatangan Dajjal gak kerasa, Pak. Nah, sekarang tuh saking banyaknya berita nih, sehingga saking banyaknya berita gitu. Di berbagai penjuru tuh ada aja kejadian-kejadian, ada pembunuhan, pemerkosaan, macam-macam, sehingga saking banyaknya berita yang berkaitan dengan alam tuh nggak diekspos. Terus baru ditemukan sebuah gunung atau bukit yang memang bukit itu dipagar besi. Di mana itu? Di Siberia, Rusia. Ini gunung, dua gunung ini dilapisin besi. Ada di Papua itu ada tembok panjangnya itu sekitar 200 km atau 300 km. Ini berarti dari sini ke Jogja gitu atau mana ya? Panjang banget. Tingginya tuh berapa sih? Tapi sekarang udah dihapus dari Google Maps. Tadinya ada kelihatan. Siapa yang buat begitu? Nggak mungkin presiden bisa buat begitu. Nggak ada ceritanya. Presiden ngasih anggaran buat rakyat, buat bangunan-bangunan tinggi, nggak bisa bikin begitu-begituan. Saking banyaknya seperti ini, maka pagar utama yang paling penting adalah santri pesantren, karena paku bumi itu pesantren. Satu-satunya makhluk Allah yang masih mau ngaji, mau sholat berjamaah meskipun terpaksa, itu santri. Di luar sana udah kacau balau. Yang mereka pentingin dunia, yang mereka pentingin punya mobil, yang mereka pentingin kerja, pagi siang sore malam kerja. Jadi kalau suatu ketika matahari itu marah, murka, melihat gelagat-gelagat manusia itu ya wajar. Manusianya begitu. Sekarang aja matahari masih sabar. Allahu a'lam.